Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, perkenalkan nama aku Ranita Supriyatini dari kelas 3 CD4 dengan NIM P272200273246. Nah teman-teman, hari ini di video ini aku akan membahas mengenai pelanggaran kode etik organisasi dan hubungannya dengan korupsi. Nah teman-teman, nanti di video ini aku akan membahas mengenai apa itu kode etik, kemudian isinya itu tentang apa aja, kemudian kenapa penting untuk kita bahas dan bagaimana pelanggarannya bisa menjadi jalan menuju korupsi yang besar. Kemudian teman-teman nih pernah dengar kan kata korupsi? Tentu kita sering banget nih dengar kata korupsi. Kita sering kebayang kalau korupsi itu melibatkan adanya pejabat yang besar, korupsinya itu nanti kasusnya miliaran, kemudian penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kekuasaan gitu ya teman-teman. Nah tapi teman-teman tahu nggak, korupsi itu nggak pernah muncul tiba-tiba loh. Ternyata korupsi itu bisa muncul secara perlahan dan sering banget dimulai dari hal-hal yang kelihatannya kecil seperti pelanggaran kode etik organisasi. Nah teman-teman semuanya, kode etik organisasi itu adalah seperangkat aturan moral dan perilaku yang harus kita patuhi oleh seluruh anggota di organisasi tersebut. Biasanya itu isinya meliputi poin-poin mengenai kejujuran, integritas, tanggung jawab, keadilan, profesionalisme. Nah dari poin kejujuran ini berarti kita tidak memalsukan data, laporan, ataupun informasi yang kita dapat. Kemudian untuk integritas berarti kita tidak menyalahgunakan jabatan atau wewenang yang kita miliki. Tanggung jawab juga harus diperlukan dengan menggunakan sumber daya yang sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Keadilan juga harus diberlakukan, di mana kita harus memperlakukan semua orang secara adil tanpa adanya diskriminasi. Dan yang kelima itu adanya profesionalisme, di mana kita harus menjaga nama baik organisasi dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Karena adanya kode etik ini bukan hanya untuk hiasan di papan pengumuman saja, tapi kode etik ini harus dijadikan sebagai pedoman agar organisasi bisa berjalan sehat dan dipercaya. Nah teman-teman, ada beberapa contoh pelanggaran kode etik di organisasi yang bisa kita temukan, dan bisa sebenarnya hal itu adalah hal-hal yang dianggap sepele saja. Contohnya ketika titip absen saat rapat ataupun kuliah, itu juga termasuk pelanggaran kode etik. Kemudian memanipulasi laporan kegiatan supaya terlihat lebih bagus, menggunakan dana kas organisasi untuk kepentingan pribadi kita, kemudian meminta imbalan untuk melancarkan suatu organisasi. Nah di dunia kerja pun sama, ada yang merangkap anggaran, ada yang gratifikasi, ada juga yang konflik kepentingan. Semua itu termasuk dalam pelanggaran kode etik, dan apabila dibiarkan, pelanggaran kecil ini akan menjadi kebiasaan, yang dimana kebiasaan tersebut bisa menjelma menjadi praktik korupsi yang besar. Nah teman-teman, dari pelanggaran kode etik ini juga bisa berhubungan dengan korupsi. Kenapa bisa begitu? Karena itu bisa, yang pertama nih, melanggar kode etik itu melatih mental permisif. Misalnya ketika seseorang akan melakukan korupsi, itu pasti pertama-tama nggak apa-apa lah, ini kan juga kecil kok jumlah yang nantinya mau diambil gitu. Nah dari niat yang seperti itu nanti bisa memunculkan korupsi begitu. Kemudian selanjutnya adanya pelanggaran kecil yang tidak ditindak akan menjadi budaya organisasi. Nah ketika adanya
seseorang yang melakukan pelanggaran kode etik dalam sebuah organisasi, kemudian tidak diberikan tindakan, diberikan hukuman, ataupun diberikan sanksi, maka hal itu bisa menyebabkan rekan-rekan kerja yang lain itu kayak ikut-ikutan gitu. Kemudian budaya permisif inilah yang akan menjadi lahan subur bagi korupsi. Nah teman-teman, dari banyaknya kasus korupsi yang terbongkar di pemerintahan maupun di perusahaan itu sebenarnya berawal dari pembiaran terhadap pelanggaran kode etik yang mestinya tidak diberikan sanksi begitu. Nah teman-temanku semuanya, dari apa yang sudah kita bahas tadi mengenai pelanggaran kode etik, tentu juga ada dampaknya yang jelas-jelas akan menimbulkan kerugian bagi kita, bagi organisasi, ataupun bahkan untuk negara kita. Nah yang pertama itu adanya kerugian material, di mana dana organisasi akan bocor, kemudian uang negara hilang. Kemudian yang kedua adalah hilangnya kepercayaan, di mana anggota nanti tidak dipercaya oleh pemimpin, masyarakat juga tidak akan percaya pada lembaga tersebut. Kemudian yang ketiga, reputasi akan menjadi hancur, nama organisasi menjadi buruk atau tercoreng, dan kemudian akan sulit untuk dipercaya oleh mitra kerja yang lain. Nah kemudian dari pelanggaran kode etik yang sudah dilakukan itu bisa menyebabkan anggota lain itu ikut-ikutan atau menular ke anggota lain karena tidak ada sanksi yang jelas. Nah yang paling berat itu ketika kita kehilangan moral kolektif. Kalau kejujuran dianggap tidak penting, lalu apa yang tersisa dari sebuah organisasi? Nah teman-teman semuanya, lalu untuk selanjutnya nih ada pencegahan yang harus kita lakukan nih. Yang pertama, kita harus memahami kode etik organisasi, jangan hanya dibaca sekali lalu dilupakan saja. Kemudian kita berani berkata jujur meskipun nantinya juga akan ada risiko yang kita terima. Misalnya nanti kita melaporkan teman yang melakukan pelanggaran kode etik, nanti kita bisa menerima perlakuan dari teman kita tersebut, misalnya kita tidak disukai gitu. Nah kemudian selanjutnya kita juga harus mengingatkan kepada teman yang akan mencoba untuk melanggar. Kemudian tegakkan sanksi sekecil apapun pelanggaran yang terjadi. Nah kemudian teman-teman, karena menjaga kode etik itu sama saja menjaga benteng pertahanan pertama untuk melawan korupsi. Teman-teman semuanya, korupsi bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal moral, dan moral itu lahir dari kode etik. Kalau kita bisa menjaga kode etik dengan baik, maka kita juga bisa menjaga integritas. Kalau integritas kita terjaga, kita bisa menutup jalan bagi korupsi. Nah, jadi mari teman-teman kita mulai dari diri sendiri, dari hal-hal kecil, dan dari hari ini kita harus bisa menjaga integritas diri